Psikopat sekarang sudah ada di mana-mana. Atau jangan-jangan kalian sendiri. Takut. Selamat datang di tes psikopat kelima. Bestnya. Adakah aku dah psycho ni? Psycho. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak test. Kita nak ambil ujian ni hari ni. Korang duduk diam kat situ. Jom kita ambil ujian pada hari ini. Mesti korang macam, dah kat sekolah pun aku kena ambil ujian, hari ni pun aku kena ambil ujian ke? Kau diam, kau duduk di situ. So hari ni kita nak ambil a psychopath test. Maksudnya apa? Ujian kalau nak mengetahui kita ni sebenarnya psycho ke tak. Macam tu. So aku tengok ada banyak tau psychopath test dekat TikTok. Dia nak menentukan sama ada otak kita ni otak-otak psycho ataupun otak-otak normal. Aku sebenarnya tak pernah pun buat benda-benda macam ni, tapi kita nak tengok lah. Macam kita uji diri kita. So tanpa membuang masa, jom kita tengok video-video yang dapat menentukan kita ni psycho ataupun tidak. Let's go. Okay guys, kalau anda ingin mengetahui jiwa anda ni psikopat ataupun tidak, jawab soalan ni. Anda berada dalam satu ruangan yang sangat gelap dan dekat luar sana ada seorang pembunuh yang ingin membunuh anda. Tak ada satu pun barang ataupun benda yang boleh membuatkan anda mempertahankan diri anda. Dekat mana yang anda akan bersembunyi? A. Belakang pintu. B. Bawah katil. C. Luar tingkap. Dan D. Dalam almari. Oh my god. Okay, apa jawapan dia? Aku dah tahu. Kalau aku lah kan, aku mungkin akan dalam fikiran aku akan sembunyi kat bawah katil. B. Okay. Nantikan jawapan anda dekat ruangan komen di sini. Okay apa guys. jawapan dia? Apa jawapan dia? Okay ni, jawapan teka-teki. Okay. Ini jawapan dari soalan psikopat yang pertama. Okay. Seorang psikopat akan memilih jawapan bersembunyi di belakang pintu. Okay. Sehingga dia dapat mengambil pisau dari si pembunuh saat si pembunuh itu masuk dan cuba menyerangnya semula. Jadi, apa jawapan anda? Kalau anda memilih jawapan A, bersembunyi di belakang pintu, hati-hati. Like dan follow untuk soalan yang kedua. Menarik. Okay. Kita ada soalan lagi. Okay, jom kita try psychopath test ni. I'm gonna test you right now. Okay. I'm gonna see if you're a psychopath or not. I bet. There's actually a psychology test that they use. It's like a question pretty much. Once upon a time, there was a mother and she was attending her son's funeral. Now at the funeral, keep in mind this mother's a widow and she's looking for a new husband. Okay. At the funeral, Okay, aku translate ke korang. Okay, so ada seorang mak ni, dia attend ni lah pengkebumian. Lepas tu dia jumpa seorang lelaki. Okay. she met this guy and they really hit it off. Now she never saw the guy again. 2 weeks later, she murders her daughter. Okay, 2 minggu lepas tu dia anak dia pula. Why did she murder her daughter? Why did she? Soalan dia, Because the guy. soalan dia kenapa dia anak perempuan dia. Okay, apa jawapan dia? Kalau aku mungkin sebab anak dia ni ada something dengan lelaki yang dia suka tu. Okay. I caused her to go do that? No, you're not a psychopath. Okay. Why? What would be the psychopath answer So though? psychopaths, they would have the answer like that. They would have the answer so quick because it's so obvious. Like not for me. Oh, fuck. Like, I didn't get it. I didn't Yeah, pass. But it's such an obvious if you think that way. Oh, okay. What's the right answer then? The reason she killed her daughter was so she would see the guy at her daughter's funeral. Okay, Oh my that wasn't even my mind. That's a crazy answer. psychopath. I'm gonna test you right now. Maksudnya aku bukan psikopat weh. Oh my god, aku selamat. Okay, seterusnya. Kamu adalah psikopat kalau bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Selamat datang di tes psikopat. Nombor 3
Di sini kalian harus benar-benar membayangkan apa yang terjadi di dalam cerita ini. Seperti biasa, mari kita mulai. Di dunia ini, kamu adalah seorang pembunuh bayaran. Dan kamu ditugaskan untuk membunuh seseorang di sebuah rumah tua. Sesampainya di lokasi kejadian, target yang ingin kamu bunuh kabur masuk ke dalam rumah. Dan kamu tahu, orang tersebut sedang bersembunyi di dalam lemari. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan? 10 detik dari sekarang. Apa yang aku akan buat? Aku akan carilah kat dalam almari tu kan? Apa lagi aku nak buat? Aku pergi cari almari tu, lepas tu aku buka, aku takut. Okey, jawapannya? Kalau kamu menjawab, ya dibuka aja lemarinya dan langsung tusuk. Itu berarti kalian adalah orang yang normal. Jawaban psikopat, dia akan mengetuk lemari tersebut terlebih dahulu. Sehingga korban merasa ketakutan. Sampai psikopat sudah puas, barulah ia membunuhnya. Karena psikopat sangat menikmati rasa takut yang dialami oleh si korban. Gimana? Share jawaban kalian di kolom komentar di bawah, karena aku penasaran banget dengan jawaban-jawaban kalian. Klik follow dan like video ini. Aku normal, alhamdulillah, ya Allah. Ada lagi tak? Macam best je. Search yang pertama. Apakah kamu adalah psikopat? Selamat datang di tes psikopat. Di sini kalian harus benar-benar membayangkan apa yang terjadi di dalam cerita ini. Oke, kita mulai. Pada suatu malam, kamu sedang tinggal di apartemen bertingkat sendirian. Kemudian kamu bosan dan memutuskan untuk keluar ke balkon apartemen kamu. Nah, pada saat di balkon, kamu refleks melihat ke bawah dan menyaksikan suatu pembunuhan. Allah, di saat macam yang drama bersamaan, pula. pembunuhnya juga melihat ke arah kamu. Dan kamu bisa melihat dia mengangkat jarinya dan membuat satu gerakan tubuh. Pertanyaannya adalah, gerakan apakah itu? Aku kasih 10 detik untuk menjawab. Ni lah, tunjuk balik kat no. Ataupun letak pisau tu dekat. Nah, Kita kalau kan? kalian menjawab gestur seperti ini, kayak Okey. hati-hati kamu, Ini aku. atau gitu nyuruh diam, kamu adalah orang yang Wah, normal. aku normal. Para psikopat akan menjawab, pembunuhnya sedang melakukan gestur menghitung lantai tempat kamu my God, berada, psycho. sehingga pembunuhnya bisa Sumpah langsung membunuh scary. kamu setelah kejadian tersebut. Gimana? Coba kalian share jawaban kalian di Aku kolom komentar di bergetar. bawah. Klik follow dan share video ini. Best gila tes keempat ni. Jangan-jangan kamu adalah psikopat. Selamat datang di tes psikopat kedua. Di sini kalian harus benar-benar membayangkan apa yang terjadi di dalam cerita ini. Mari kita mulai. Ada dua orang saudara wanita bernama Jessica dan Jesslyn. Suatu hari ibunya meninggal dan mereka berdua menghadiri pemakaman ibunya. Nah, waktu di pemakaman ibunya, Jessica melihat seorang pria yang sangat tampan. Dan sayangnya Jessica tidak sempat menghampirinya dan tidak pernah tahu siapa pria itu. Tidak lama setelah kejadian itu, Jessica membunuh adiknya sendiri. Alah, ini macam tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa Jessica membunuh adiknya? Tak jumpa lagi Jawab tadi. dalam 10 detik. Aku psycho kan? Cik, padahal aku dah tahu lah jawapannya tadi. Kalau kalian menjawab, oh paling adiknya suka juga sama pria itu, makanya dia membunuhnya karena cemburu. Jawapan aku. Itu tandanya kalian adalah orang yang normal. Orang psikopat akan menjawab, dia membunuh adiknya karena berharap akan bertemu lagi dengan pria itu di pemakaman adiknya. Ini tak ada. Ada lagi ya? Okey, nombor 5. Ini macam best. Psikopat sekarang sudah ada di mana-mana. Atau jangan-jangan kalian sendiri. Takut. Selamat datang di tes psikopat kelima. Di sini kalian harus benar-benar membayangkan apa yang terjadi di dalam cerita ini. Mari kita mulai. Di dalam cerita ini, kalian adalah seorang yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Tidak ada siapapun di sana, hanya rumah kalian sendiri. Pada suatu hari, kalian sedang membersihkan rumah kalian. Karena rumah kalian terlalu besar, akan memakan waktu yang sangat banyak untuk membersihkannya. Jadi kalian membersihkan dari pagi sampai malam. Malam pun tiba, kamu pun selesai membersihkan rumah kamu dan sekarang sedang menata barang. Kemudian kamu mengambil sebuah guci porselen. Nah, tiba-tiba terdengar bunyi dari lantai atas, dari arah kamarmu berada. Kamu pun terkejut dan memecahkan guci porselen tersebut. Nah, pecahan guci tersebut mengenai kakimu dan kakimu berdarah. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku akan kasih kamu 10 detik. Menyorok.
Menyorok lah sebab ada benda kat atas. Kan? Betul tak? Ataupun ambil kaca tu pergi naik atas. Kalau kamu menjawab hal-hal seperti ya larilah, takut ada orang di atas. Atau kamu mencari senjata, kemudian mau ngecek di atas ada orang atau enggak. Itu tandanya kalian adalah orang yang normal. Jawaban psikopat. Dia akan mengambil kotak P3K atau lanjut membersihkan pecahan kunci tersebut. Karena psikopat dikatakan tidak memiliki rasa takut. Jadi pada saat ada bunyi tersebut, dia akan tetap beraktivitas seperti biasa. Gimana? Share jawaban kalian di kolom komentar di bawah karena aku sangat penasaran dengan jawaban-jawaban kalian. Seperti biasa, follow dan like video ini untuk tes psikopat selanjutnya. Best ah. Oke. Ada lagi tak? Oke. Last. Best. Kali ini hanya psikopat asli yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Selamat datang di tes psikopat ke-6. Di sini kalian harus benar-benar membayangkan apa yang akan terjadi di dalam cerita ini. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Lagi-lagi di dalam cerita ini, kalian ditugaskan sebagai pembunuh bayaran. Tapi ada yang berbeda dari kasus kali ini. Pada suatu malam, kamu ditugaskan oleh bos kamu untuk membunuh lebih dari 6 orang sandera. Tapi yang menjadi tantangan adalah kamu hanya diberikan pistol berisi 5 peluru. Betul, hanya 5 peluru. Pertanyaannya adalah, pikirkan bagaimana cara kamu membunuh orang-orang ini. Kalian boleh berpikir out of the box dan aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Cara dia macam mana? Bagi racun. Bagi aku bagi racun lah kot senang. Kalau kalian menjawab, ya tinggal disuruh baris. Disuruh baris, tembak semua. Dor, mati semua. Itu tandanya kalian adalah orang yang normal. Jawaban psikopat agak sedikit mengejutkan. Para psikopat akan bilang seperti ini. Oh, cuma 6 orang. Aku bisa kok membunuh 10 orang menggunakan 5 peluru. Ya tinggal bunuh aja 5 ibu hamil. Gimana? Share jawaban kalian di kolom komentar di bawah karena aku penasaran banget dengan jawaban-jawaban kalian semua. Seperti biasa, follow dan like video ini untuk tes psikopat. Faham, so maksudnya tak payah pilih lah. Maksudnya dia tak ada target. Jangan jawab pertanyaan ini dengan benar, karena kalau benar, kamu adalah psikopat. Selamat datang di tes psikopat ke-8. Di sini, kalian harus benar-benar membayangkan apa yang akan terjadi di dalam cerita ini. Mari kita mulai. Pada suatu hari, kamu sedang berjalan-jalan di pinggiran kota, tepatnya di suatu trotoar. Ketika sedang berjalan, kamu pun melihat seorang tunawisma atau pengemis yang sedang kelaparan di pinggir jalan tersebut. Karena merasa kasihan, kalian pun ingin memberikan uang kepada pengemis tersebut. Ketika kalian ingin memberikan uang, tiba-tiba datang orang bermasker menghampiri pengemis tersebut dan langsung membunuhnya. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira apa alasan orang ini membunuh pengemis tersebut? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Nak curi duit pengemis tu? Mungkin. Tapi itulah yang aku boleh fikir. Kalau kalian menjawab, ya mungkin karena mengganggu, atau pengemis ini pernah mencuri barang orang ini sehingga si orang ini kesal, atau enggak, orang ini punya dendam sama pengemis ini dan akhirnya punya kesempatan untuk membunuhnya. Itu tandanya kalian adalah orang yang normal. Jawaban psikopat, justru dia akan merasa kasihan dengan pengemis ini dan membunuhnya adalah satu-satunya solusi untuk menghentikan penderitaan dari pengemis ini. Apa jawaban kalian? Apapun itu, kalian harus share di bawah karena aku sangat penasaran dengan jawaban-jawaban kalian. Oke dah. Bestnya. Adakah aku dah psycho? Psycho. Okay guys, nanti kalau video ni mendapat sambutan hangat, kita akan buat part kedua. Cuba korang komen kalau korang nak part kedua. Dan cuba korang komen berapa markah korang. Adakah korang normal ataupun korang psycho. Okay, so aku rasa itu sahaja untuk video kita hari ini. Macam biasa, kalau korang suka video, cuba tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri, no, stay safe. Bye.